kita lanjut untuk materi yang belum lalu tentang kemarin surah dasarnya surah At-Taubah ayat 103. Nah, pada hari ini surah At-Taubah ayat 60. Boleh dibuka surah At-Taubah ayat 60 sebagai dasar dari materi kita hari ini. Taubah ayat 60. Taubah itu surah 9. Ya. Jadi minggu kemarin itu telah membahas tentang perbedaan sedekah, infak, zakat. Ada perbedaan. Dari dasarnya bahwasanya zakat itu pertama, simpulan yang kemarin itu zakat itu adalah untuk membersihkan harta. Kedua, oh iya. Ya, perbedaan dari infak, sedekah, zakat. Kemarin zakat itu hukum, dari segi hukum zakat itu hukumnya wajib, sedekah dan infak itu hukumnya sunnah. Kemudian ditinjau lagi yang kedua, zakat itu ada tempat penyalurannya. Kemudian zakat itu ada masa hartanya. Kemudian zakat itu ada batas minimum wajib mengeluarkannya. Kalau sedekah, infak tidak ada. Sedekah itu adalah bentuk umum dari seluruh. Setiap perbuatan baik itu dinamakan sedekah. Infak dinamakan sedekah. Zakat dinamakan sedekah. Jadi sedekah itu seluruh. Jadi umumnya itu dinamakan dengan sedekah. Nah, khususnya ada yang sedekah itu ada yang wajib, ada yang sukarela. Yang wajib yaitu zakat, yang sukarela infak namanya. Jadi makanya kalau kotak amal itu kan kotak infak. Tidak pernah kita dengar kotak sedekah. Kenapa tidak dibuat kotak sedekah? Karena sedekah sifatnya umum. Jadi kata Nabi, paling sedekah paling ringan itu kan tersenyum. Senyum aja lah sedekah. Makanya jangan buat kotak sedekah itu, nanti ada yang tersenyum gitu kan. Senyum aja sedekah kan tidak perlu nama. Nah, kalau infak itu mesti harus ada benda, tapi terserah mau berapa, mau ngasih terserah, itu infak. Kalau zakat ada kadarnya 2,5%, pertanian 5% atau 10%. Kalau sapi, satu ekor sapi umur 1 tahun hingga 2 tahun. Kalau sudah ada sapi sudah berjumlah 30 ekor. Kemudian zakat emas dan perak hitungannya adalah 85 gram emas. Proporsi 2,5%. Nah, pada hari ini nanti kita minggu depan kita coba untuk cara pembagiannya. Hari ini adalah dasar kita dari surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 60 itu membicarakan tentang orang-orang yang berhak tempat menyalurkan zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat. Maka zakat itu tidak boleh digunakan selain dari 8 asnaf ini. Di dalam surat At-Taubah sebagai dasarnya ini. Kalau infak boleh untuk pembangunan masjid, boleh untuk buat sekolah, boleh. Tapi kalau zakat, penyalurannya sudah ditentukan oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu ada di surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya, nah di situ kan katanya sedekah. Kenapa? Sedekah itu karena sedekah kan sifat umum tadi. Nah, yang dimaksudkan sedekah itu adalah zakat. Ulama itu adalah zakat. Jadi sesungguhnya innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, tempat pemberian penyaluran zakat itu fuqara, fakir, miskin, wa masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Pertama fakir, kedua
Miskin, itu dulu. Siapa itu yang dikatakan orang yang fakir? Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, dan juga kehidupannya ya menunggu uluran tangan dari orang lain. Bisa juga nanti orang tua yang sudah cacat, tidak bisa lagi bekerja, nah, kemudian ekonominya lemah, nah itu bisa dibantu dengan zakat. Dan itu yang dinamakan orang tua yang atau orang yang lumpuh masih muda tapi nggak bisa bekerja, lumpuh kan banyak aja terjadi. Atau orang yang buta kan susah jadi pekerjaan, mana bisa dia bekerja ya. Nah, jadi untuk kehidupan kadang-kala ya dia nunggu dari orang lain. Nah, itulah tempat memberikan. Itulah Allah, harta yang diberikan dia kepada kita, kemudian dia ciptakan orang yang berhak untuk menerima untuk tempat penyaluran. Apa gunanya ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa? Karena agar orang itu bisa membersihkan harta. Kemudian yang kedua, fuqara wal masakin. Wal masakin, orang yang miskin. Siapa yang dikatakan miskin? Orang yang penghasilannya cukup untuk sehari saja. Kadang kurang. Makan sehari aja payah, susah. Kadang kurang. Itu ya, orang yang dikategorikan dengan miskin. Apalagi. Kemudian wal amilin 'alaiha. Wal amilin yaitu amil zakat. Amil zakat. Amil zakat ada syaratnya menunjuk orang. Amil zakat itu kan panitia zakat. Orang yang mengelola zakat, orang yang mendistribusikan zakat, orang yang menagih zakat. Kalau di masjid kan biasanya pengurus masjid, itu. Nah, orang yang syarat orang itu menjadi amilin, pertama dia tentu muslim, kemudian jujur, kemudian tahu ilmu tentang zakat. Itu harus ada kategorinya. Kadang-kadang bisa harus tahu ilmu tentang zakat. Sebab kenapa? Kalau dia tahu tentang zakat, dia bisa membagikan zakat, dia tahu ini kadar zakat ini. Ya, kemudian dia mau bertugas untuk mengumpulkan zakat. Tapi kalau seandainya dia itu tidak mau mengambil zakat, biasanya kan kalau ambil zakat kan dia ikhlas untuk ini kan orang lain. Salah. Karena juga dia termasuk juga orang muzaki. Nah, ini yang dikatakan ini penerima zakat itu istilah dalam fikih itu mustahik namanya. Nah, kalau ada siapa itu mustahik, dia lain mustahik. Kalau muzaki orang yang membayar zakat, orang yang punya harta. Nah, kemudian yang berikutnya mu'allafatu qulub. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau yang sudah lama masuk Islam tapi ekonominya lemah. Nah, dibantulah dengan zakat. Nah, kalau dibantu dengan zakat mereka bisa memperkuatkan akidahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa lagi? Wafir riqab. Riqab itu artinya adalah budak. Jadi dulu itu harta zakat itu digunakan untuk membebaskan budak. Nah, budak yang siapa itu budak? Budak itu orang yang bekerja pada tuannya, yang dibeli oleh tuannya, yang harus dia mengikuti apa perintah tuannya. Dulu kan dibeli budak. Kalau orangnya pekerja tua masih sehat, maka harganya mahal. Itu dulu jual beli orang. Nah, jadi budak ini, contoh budak ini adalah misal saya beli seorang, dia harus bekerja untuk saya. Nah, ini untuk tuannya, dia bekerja untuk tuannya, hasil pekerjaan itu seluruhnya dikasihkan kepada tuan. Dan tuan itu memberi makan, pokoknya makanan, pakaian ditanggung. Nah, dia hanya bekerja untuk tuan. Itu namanya. Kemudian siapa lagi? Wal gharimin, orang yang berhutang. Nah,
siapa yang dikatakan berhutang di sini kan sekarang kan banyak orang yang beli mobil mewahnya berhutang misalnya kan. Kredit itu apakah termasuk atau tidak? Nah, ya. Nah, sebenarnya yang dikatakan yang gharimin di sini orang yang untuk memenuhi kehidupannya. Jadi bukan untuk memenuhi apa namanya itu tambahan kehidupannya gitu. Jadi kadangkala dia masih berhutang bayar anak sekolah, masih minjam duit orang dalam ini untuk bayar sekolah anak, atau makan sehari masih pinjam atau orang yang kaya punya ruko mewah tapi setelah itu dia jatuh bangkrut kemudian taruhlah rukonya mungkin kebakar atau bangkrut habisnya jadi jatuh miskin untuk membayar hutang karena masih banyak utang tadi, baik utang bank, utang apa seluruhnya karena ruko tadi masih apa namanya kredit gitu nih. Maka dia berhak dia menerima zakat. Nah, itu dikategori juga yang seperti yang tadi yang pertama tadi. Yang pertama tadi lain utangnya. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu kan berjuang itu kan pakai senjata perang dulu. Sekarang tidak ada lagi. Yang sekarang ini berjuang di jalan Allah dikiaskan sama dengan orang yang menuntut ilmu agama. Pokoknya yang seperti anak pondok pesantren, mereka bisa. Kemudian para mubalik, mereka juga bisa mengambil harta zakat karena mereka berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Sekarang ini memperjuangkan agama Allah kan melalui pendidikan, melalui penyuluhan dan banyak lainnya. Pokoknya yang intinya adalah bagaimana cara memperjuangkan agama Allah. Kemudian yang terakhir bisnis tadi, itu orang yang dalam perjalanan, orang yang bermusafir, kekurangan pembekalan pas di jalan, taruhlah mungkin dia mau pulang kampung ini. Nah, pas itu berhentilah di suatu daerah belum sampai, kan musafir dia. Atau dia mungkin memang bukunya seperti jamaah tabligh itu kan, kalau dia kurang pembekalan karena dia dikategorikan sebagai musafir boleh dibantu. Nah, mungkin itu yang kita kenal dengan 8 asma yang berhak menerima zakat. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Kalau kita lanjut minggu depan kemudian zakat itu terbagi dua ya kemarin ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu banyak lagi, mal itu kan zakat harta. Kalau kita bayar zakat penghasilan, ya. Misalnya kita bayar zakat penghasilan itu sebaiknya tiap tahun atau per bulan. Ya. Berdasarkan dari fikih klasik, kalau fikih klasik itu penghasilan itu hitungannya adalah 1 tahun. Nah, dibayar 1 tahun. Biasanya kan orang menghitung itu bulan Ramadan, misalnya kan kalau sudah bulan Ramadan mulai dia menghitungkan. Nah, kapan pembayarannya? Sebenarnya sebaik-baik zakat itu dibayarkan ketika orang membutuhkan itu sebenarnya. Tapi sekarang karena orang ingin mengambil pahala di bulan suci Ramadan ini besar, maka dibayarkanlah di bulan suci Ramadan. Hanya orang melakukan di bulan suci. Jadi pada dasarnya adalah 1 tahun. Tapi sekarang ada yang zakat profesi, jadi profesi dokter, profesi kejaksaan atau sebagai PNS, misalnya yang penghasilannya sudah wajib zakat. Biasanya sekarang kan sudah dipotong sebulan kali. Itu bukan statusnya ya, karena di zaman kontemporer kan zaman sekarang ini boleh-boleh saja. Nah, yang kalau mau 1 tahun itu baik sebenarnya haul zakat itu adalah umur zakat 1 tahun. Yang itu harus ada zakat apa sih untuk sedekah ya? Zakat niatkan untuk zakat. Niatkan untuk zakat.
Maka zakat itu nggak apa-apa sebenarnya, sebab itu kalau misalnya kalau kita zakat ke amin, asal misalnya di masjid ada panitia zakat nih, ambil zakat di masjid. Nah, kalau aminnya mau mengumumkan nulisnya tidak ada yang salah, sebab supaya tidak timbul suzon dengan orang lain. Oh, ini kaya aku nggak berzakat, ya. Nah, kita tidak bayar zakatnya, karena zakat itu kan hukumnya wajib. Ya wajib. Kenapa kalau saya katakan wajib? Seluruh perintah zakat di dalam Al-Quran beriringan dengan perintah sholat. Pilih sholat, wa'atu zakat. Pilih sholat, bayar zakat. Pokoknya kata-kata zakat itu beriringan tentang perintah Allah. Ketika Allah mengatakan wajib sholat, wajib zakat. Tapi Ustaz, Pak, itu kan kalau dia mama yang pegawai itu kan kalau di Ya bukan. Biasanya lah sekarang enggak. Hah? Enggak, betul. Ada. Ya. Jadi kan tidak lagi ya. Makanya cara menghitungnya nanti apakah dari hasil kotor, apa hasil bersih. Kalau menurut saya yang amannya itu ya memang boleh hasil bersih, tapi susah nanti dari untung ini nggak jadi zakat. Nah, malah hasil kotor. Ya, seberapa nih ya nggak bayar zakat 2,5% dari penghasilan. Paling kalau gaji 3 juta itu zakatnya berapa? 2,5. Kita 75 ya. 75 ribu. Ya, ya. Kalau harga emasnya berapa emas sekarang? Taruhlah 400 ya. 800. Mahal harga emas sekarang. Kalau patokan dari emas yang dulu waktu masih 400 kan, 3 juta itu udah wajib zakat. Sebab kenapa? Kalau dihitung penghasilan 3 juta sebulan itu udah wajib zakat. Kalau ukuran emas, karena ukuran emas 400 itu kalau hitung 85 kan udah 30 berapa? 30-an juta tahun. Jadi bagilah nih 12 bulan. Nanti penghasilan sebulan sekarang 3 juta kalau ini kalau harga emasnya lebih. Ya tidak masalah sebenarnya, saya mau patokan harga emasnya sama aja, tidak masalah. Jadi saya bayar apa gitu, karena ya zakatnya juga besar, yang penghasilan 3 juta dikeluarkan 75.000. Ya intinya adalah ini Allah sudah memberi rezeki, memberi modal. Ini modal, nah untuk kehidupanmu. Jadi yang Allah minta lu cuma sedikit, 2,5%. Kalau kita kerja sama dengan orang pasti 50-50 dia nggak mau deh. Ini modal, kamu punya pasar untuk mempromosikan barang. Nah, berapa untuk ini, berapa untuk kita? Nah, mungkin di 2,5% untuk kamu ya, supaya ini cuma dapat 75.000 sehari katanya, ini udah keliling. Nah, kan nggak mungkin kamu dapat ini katanya 2 juta berapa? 2 juta lebih ya, saya dapat 25 kan enggak seimbang. Nah, tapi kalau dengan Allah itu karena Allah tidak akan memberatkan. Kalau misalnya itu kan sedekah ini ada yang banyak yang diminta sedekah kan. Iya. Niat itu dulu pun tidak boleh diminta. Aku meniatkan bayar ini kan infak sedekah. Tak boleh kan kata infak sedekah. Itu aja. Kalau sedekah itu kan umum. Jadi, kalau infak itu bisa juga dikatakan dengan sedekah. Maka tidak boleh kan kalau dibaca untuk misalkan niat. Ya, infak aja. Infak aja. Karena kalau kita pikirnya ya sebenarnya boleh-boleh aja ya infak sedekah, karena sedekah itu ya kita pahami dulu, sedekah itu umum, infak itu dikatakan sedekah juga, zakat itu dikatakan sedekah juga. Karena sudah terbiasa bawa Iya, sedekah kan, benar. batu bawa tadi. Ya, infak aja rancu bahasa itu lah. Ya sebenarnya sedekah itu kan tersenyum itu sedekah, buat baik dengan orang itu sedekah, baca assalamualaikum, waalaikumsalam sedekah. Itu. Sudah tu Pak, ini bukan masalah ini kan, masalah Nah ibaratnya model ini sedekah adalah ada orang bangun masjid, ya saya infak 1 sak semen, saya infak kunci pintu. Nah itu ya. Saya semuanya tidak ada, saya hanya bisa bekerja, itu sedekah. Saya bisa bantu